kalau ada orang, kelompok yang ingin memaksakan dengan sistem baru, khilafah Islamiyah misalkan, maka inilah yang disebut dengan pemberontak. Inilah yang disebut dengan pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan senantiasa di dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada orang yang mengatakan aku khilafah, aku syariat Islam dan seterusnya gitu ya. Nampaknya orang yang ngomong ini tidak paham dengan apa yang dimaksud dengan khilafah ya. Dari kalimatnya jelas dia tidak paham dengan apa yang disebut khilafah. Masa aku khilafah? Khilafah itu adalah artinya sistem pemerintahan. Diambilkan dari kosakata bahasa Arab. Khilafah, sistem pemerintahan yang didasarkan atas kekuasaan sang pemimpin yang disebut dengan khalifah. Nah, jadi kalau aku bukan khilafah mestinya, tapi aku adalah seorang khalifah, itu baru benar secara tata bahasa. Tapi kalau aku khilafah, jelas orang yang tidak mengerti tata bahasa Arab, aku kok khilafah? Aku itu kan orangnya, subjeknya, pelakunya gitu. Pelakunya ya khalifah namanya gitu. Kalau khilafah adalah master, bentuk master yang artinya adalah sistem pemerintahan. Pelaku pemerintahnya, pemimpin pemerintahnya disebut khalifah. Itu baru benar ya. Di tata bahasa loh ya. Saya berbicara dari sisi tata bahasa saja, nggak usah yang tinggi-tinggi, nggak paham ya. Jadi mestinya kalau aku adalah seorang khalifah di muka bumi ini, itu baru benar. Walaupun tidak ada yang mengakui kalau Anda khalifah. Tapi kalau Anda khalifah di keluarganya sendiri, ya itu mestinya. Nah, dalam konteks seorang pemimpin, di luar pemimpin pemerintahan, di luar pemimpin politik, setiap orang adalah khalifah. Jadi itu setiap orang adalah khalifah, pemimpin di keluarganya masing-masing, di lingkungan terdekat masing-masing dalam konteks kepemimpinan di luar pemimpin negara, di luar pemimpin politik sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang tentang khilafah Islamiyah, kepemimpinan di dalam Islam. Kalau itu nggak masalah, Mas. Kalau itu nggak masalah. Jadi saya juga khalifah. Khalifah di keluarga saya. Anda khalifah di organisasi Anda mungkin. Dalam konteks maknawi ya. Dalam konteks maknawi. Bukan dalam konteks pengertian yang masyhur, yang dipahami oleh banyak ulama, oleh banyak orang terkait dengan apa itu khilafah Islamiyah. Tetapi kalau dalam pengertian ini, khilafah Islamiyah adalah sistem pemerintahan yang didasarkan atas aturan dan hukum-hukum Islam. Itu yang diatur, yang dipahami secara umum di dunia ini. Dan kalau ini yang dimaksud, maka tidak boleh. Indonesia tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena Indonesia sudah punya sistem politik sendiri, sudah punya sistem pemerintahan yang disepakati bersama sejak Indonesia ini diproklamirkan merdeka pada tahun 1945. Nah, ketika sistem ini sudah disepakati, maka tidak boleh ada sistem politik, tidak boleh ada sistem pemerintahan yang lain. Kalau ada orang, kelompok yang ingin memaksakan dengan sistem baru, khilafah Islamiyah misalkan, maka inilah yang disebut dengan pemberontak. Inilah yang disebut dengan pengkhianat. Karena mengkhianati kesepakatan para pendiri bangsa.
mengkhianati sistem yang sudah dipakai oleh negara dan bangsa Indonesia ini. Ya, paham? Nah, makanya ketika pasca kemerdekaan dulu diproklamasikan tahun 45, kemudian ada sekelompok orang yang ingin membuat sistem baru, yang ingin membentuk negara dengan sistem syariat Islam, yakni kelompok Darul Islam, yang disebut terkenal dengan istilah DI, dan tentaranya adalah Tentara Islam Indonesia, TII, kemudian mendesak ingin mendirikan sistem pemerintahan sendiri, maka mereka statusnya adalah pemberontak. Nah, karena pemberontak kepada negara, karena pemberontak, maka kemudian tentu dilawan dan dihancurkan oleh Tentara Nasional Indonesia. Nah, tuh, jadi itu adalah komitmen berbangsa dan bernegara, dan kita semuanya sudah semuanya wajib membela sistem yang sudah kita sepakati itu, karena sistem inilah yang menaungi seluruh warga negara Indonesia, sistem yang menaungi beragam penduduknya, beragam agamanya, beragam sukunya, budaya, bangsa, dan bahasanya, dengan sistem yang sudah kita miliki dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini wajib kita pertahankan sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan, demi keamanan dan keutuhan NKRI yang kita punya ini. Gitu. Ya, paham ya, anak-anak, adik-adikku, anak-anak muda, milenial harus tahu ini. Jadi jangan mau diprovokasi oleh orang yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah, ingin mendirikan sistem baru di negara ini, karena orang-orang yang mendakwakan itu, orang-orang yang mengajak agar mau bergabung dengan khilafah Islamiyah, sama saja dengan sedang mengajak Anda untuk melakukan pemberontakan kepada bangsa dan negara Indonesia. Nah, jangan mau ditipu, apalagi kemudian dengan mengatakan apa salahnya khilafah, apa salahnya di mana kalau saya ingin menegakkan syariat Islam gitu. Ya tentu salah karena ingin memberontak kepada negara yang sah. Tetapi kalau dalam konteks ingin mewujudkan syariat Islam, ingin menjalankan syariat Islam sebagaimana diatur oleh agama ini, ya silakan saja, tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang karena Indonesia ini adalah negara yang berbhinneka tunggal ika, negara yang melindungi semua umat beragama, tidak hanya Islam. Umat Islam diberikan kebebasan menjalankan syariatnya tanpa ada satupun orang, kelompok yang boleh menghalangi umat muslim untuk menjalankan syariatnya itu. Begitu juga umat agama yang lain. Mereka juga diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat agamanya sesuai dengan agama masing-masing. Dalam konteks itu enggak masalah. Kenapa kemudian harus memaksakan diri dengan bentuk negara Islam? Dengan yang kita miliki, dengan Pancasila yang kita punya hari ini, kita bebas. Kita bisa bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan Anda mau sholat sehari 100 kali kalau mampu, di rumah atau di masjid, silakan, nggak ada yang melarang, nggak ada yang menghalangi. Iya kan? Itu artinya bahwa kita menjamin kebebasan beragama, nggak ada yang menghalangi dalam konteks menjalankan syariat Islam. Jadi apa itu, Anda jangan menipu orang, kecuali bahwa Indonesia ini kemudian ada kelompok atau pemerintahnya menghalangi umat Islam untuk menjalankan syariatnya, melarang umatnya menjalankan ibadah, lah itu baru namanya memusuhi orang Islam. Dalam konteks itu, agama membolehkan kita untuk berjuang, membela agamanya. Tapi kan tidak, Indonesia siapa yang melarang? Umat Islam itu di Indonesia konon adalah memiliki ruang dan waktu, memiliki kebebasan beribadah yang sangat luar biasa, lebih dibanding negara-negara yang lain, bahkan dibanding dengan negara Islam di Timur Tengah, negara yang berpenduduk hampir semuanya Muslim. Tetapi Indonesia justru ada ruang dan waktu yang sangat lebar, yang sangat luas untuk menjalankan syariat Islam. Tidak seperti yang ada di negara-negara lain.
Nah, oleh karena itulah kewajiban kita sebenarnya adalah mensyukuri nikmat kita hidup di Indonesia ini, mensyukuri kelonggaran, kerukunan, toleransi yang kita miliki di sini. Kita bisa beribadah sepuas yang kita mau, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang melarang. Lalu kemana rasa syukur kita kalau kemudian justru ingin membuat keributan? Nah, justru dengan kita egois, justru dengan ketika ada orang yang memaksakan diri ingin mendirikan khilafah Islamiyah di bumi pertiwi ini, justru inilah benih-benih awal dari kekacauan yang akan timbul. Ketika negara kacau, maka justru kita tidak bisa untuk menjalankan syariat agama semaksimal mungkin, baik yang beragama Islam ataupun yang lain. Sudah dicontohkan, banyak, sering kita contohkan di Suriah misalkan, atau di Afghanistan. Di sana yang seluruh penduduknya adalah Muslim, tetapi tidak bisa menjalankan syariat Islam dengan baik karena negaranya karena di sana, di Afghanistan, di Suriah, dan lain sebagainya, negaranya dirundung konflik berdarah yang tidak kunjung selesai. Jadi kenyamanan, keutuhan, kedamaian di sebuah negara kita tinggal itu menjadi sangat penting untuk kita bisa menjalankan syariat sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan Indonesia, negara yang kita miliki ini, negara yang subur, yang kita cintai ini, telah menjamin kebebasan kepada umatnya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan syariatnya masing-masing. Mari kita syukuri, kita jaga persatuan ini, kerukunan ini, apapun, siapapun Anda, agamanya apa, dari kelompok mana, dari suku, bangsa, budaya mana, kita harus syukuri ini, kita rawat kerukunan bersama agar kita semuanya bisa menjalankan ibadah dengan baik, dengan aman, tentram, damai, tanpa diganggu oleh kelompok manapun. Dan siapapun kelompoknya, agama apapun yang mencoba ingin mengusik kerukunan, yang mencoba ingin mengusik Bhinneka Tunggal Ika, yang ingin memaksakan membentuk sebuah sistem baru sehingga mengganggu kerukunan, maka mereka adalah ibarat benalu yang menggerogoti perdamaian ini. Benalu ibarat perampok. Benalu sama saja dengan perampok dan tidak ada kompromi dengan yang namanya perampok. Perampok adalah sebuah kejahatan yang harus dienyahkan dimanapun berada demi keutuhan dan kenyamanan negara yang kita cintai ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.